Selamat pagi ibu bapak, opung, dan saudara-saudaraku yang baik di dalam Tuhan. Semoga pagi yang indah menanti kita saat bangun pagi ini. Firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini, Kitab Keluaran 18 ayat 19. Jadi sekarang, dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Saudaraku, ada orang yang merasa serba tahu. Sikap demikian bisa lahir karena dilatar belakangi memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni. Sebagai orang pandai dan luas pengetahuannya, ada perasaan mempunyai pengetahuan lebih daripada yang lain. Atau bisa juga karena faktor usia dan banyak pengalaman. Akibat lanjutan sikap yang merasa serba tahu adalah merasa tidak perlu bertanya pada siapapun, apalagi berkonsultasi. Bertanya dan konsultasi dinilai merendahkan citra dirinya. Bagi orang yang merasa serba tahu, maka orang lainlah yang seharusnya bertanya. Orang lainlah yang semestinya menjadikannya sebagai sumber informasi. Saudaraku, apa yang kurang dari Musa? Pemimpin sekali bermusa tentu syarat atau kaya dengan pengalaman. Perjalanan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir sudah menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Bukankah kita tahu, selama perjalanan bersama Tuhan membawa keluar Israel bukan tugas mudah. Ada 3 kesulitan yang kemudian menempa kematangan dan ketangguhan pribadi Musa. Pertama, kesulitan alam. Rute yang ditempuhnya bukan rute Jakarta-Surabaya, yang meskipun jauh, tapi aspalnya yang mulus dan prasarananya sangat kondusif buat melakukan perjalanan jauh. Beda sekali perjalanan yang melewati padang gurun dan alam yang ganas. Tak heran Musa dan bangsa itu mengalami kekurangan makanan dan air minum. Kedua, kesulitan memimpin umat Israel yang keras kepala dan anggota rombongan yang besar. Ketiga, Musa mengalami perilaku saudaranya sendiri yang menjadi beban tersendiri. Bukankah ketika umat Israel membuat patung lembu emas, Harun adalah yang memimpin umat Israel untuk menyembah lembu itu? Saudaraku, dengan sekaliber itu, Musa terbuka mendengar nasihat ayah mertuanya, Yitro. Yitro melihat corak kepemimpinan Musa dan pola kerja menantunya tidak cocok. Pola kepemimpinan yang dipakai Musa tidak efektif. Malah membuat Musa cepat lelah
dan kewalahan. Sebab pola kepemimpinan Musa sangat berpusat pada Musa. Yitro menawarkan pola kepemimpinan yang menghargai kecakapan orang lain. Dia menasihati dengan pola kepemimpinan berjenjang. Tiap jenjang ada pemimpinnya. Saudaraku, Musa dinasihati agar didampingi pemimpin lain di bawahnya, sehingga tidak semua tugas dan masalah ditangani sendiri. Dan syukurlah, Musa tidak tersinggung dan tidak pula menolak dengan dalih merasa serba tahu. Musa bersedia mengikuti saran untuk memilih pemimpin yang memenuhi 4 syarat: cakap, jujur, bisa dipercaya, dan takut akan Allah. Dan mereka memimpin di tiap-tiap jenjang. Musa merekrut orang yang sesuai arahan Yitro, mertuanya yang bijak dan berwawasan luas. Saudaraku, ada persepsi keliru, seolah-olah yang bertanya dan mencari informasi adalah orang bodoh. Tak heran merasa malu jika bertanya dan mendapat nasihat orang lain. Tak heran pula, makanya ada pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Pepatah itu pasti lahir karena melihat banyak yang malu bertanya dan memperoleh nasihat. Jika hari ini Anda dan saya memerlukan pengetahuan dan informasi, janganlah ragu-ragu bertanya. Menempatkan posisi seolah-olah serba tahu, kelak akan rugi sendiri. Musa, Nabi Allah dengan reputasi dan pengalaman hebat, tidak malu, tidak gengsi, mendapat arahan dan bimbingan dari mertuanya yang bukan nabi. Disinilah kerendahan hati, dan kerendahan hati itu membawa kemaslahatan atau manfaat buat Musa, tetapi juga untuk bangsanya, buat diri pribadi, dan juga bagi kepentingan lebih luas. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam hidup bersama, kiranya kami tidak hanya mendengar suara diri sendiri, melainkan menghargai dan mengindahkan kelebihan serta talenta orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari yang baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.